warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mustaqim, mahasiswa pendidikan profesi guru angkatan 2021 Universitas Negeri Makassar, akan melaksanakan kegiatan uji kerja pada SD Negeri 261 Watambelo di kelas 5 dengan materi ajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Pimpin. Ya, silakan baca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah kepadaku pemahaman. amin. Bagaimana kegiatan hari ini? Baik, ya sebenarnya. Semuanya sudah sarapan sebelum pergi ke sekolah? Ya, jadi kalian sudah siap belajar hari ini di? Ya. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen kehadiran siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Coba dengarkan namanya. Ahmad David Giovanni, Hadir. Afan Atar Fausan, Hadir. Muhammad Asrin Akbar, Hadir. Najwa Nur Fadila, Hadir. Nur Hikmah, Hadir. Nur Ilana, Hadir. Uswatun Hasanah, Hadir. Ali Syabani Tirani, Hadir. Asti Wulandari. Hadir. Ya, semuanya 9 orang hadir semua pada hari ini. Coba perhatikan di atas, naraku. Pada hari ini pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Ya, baca ya sekarang suaranya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semangat dulu menyanyi. Ya. Ya, menyanyi. Aku akan dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, semua sudah bersemangat hari ini? Ya, Pak. Ya, oke. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelumnya, Bapak dulu mau bertanya apa pembelajaran minggu lalu? Hah? Ada yang mempelajari tentang ide-ide pokok tiap paragraf. Ada yang mempelajari tentang jadi semata pencarian. Jadi hari ini juga ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita baca sekali lagi tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah jenis mata pencarian masyarakat sebagai pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia. Dan yang kedua, dampak positif
ada juga pembelajarannya kemarin tentang keberagaman, tentang Indonesia, keberagaman bersama Indonesia. Ada. Coba sebut ada. Ada daerah-daerah lain dengan keberagamannya dan aneka ragam budaya, ras, dan lain-lain. Itu adalah semua keanekaragaman. Jadi kita harus bersatu, merawat, saling toleransi antara umat beragama, saling apalagi persatuan, menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah yang harus dijaga dalam berbangsa dan bernegara. Coba sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, simaklah dulu terlebih dahulu video pembelajaran berikut ini. Coba lihat. Semuanya menyimak. Ya, coba perhatikan. Keadaan geografis di Indonesia itu ada macam-macamnya. Ada yang di pantai, apalagi selain di pantai, di gunung. Coba dulu perhatikan. Misalkan kita berada di sekitar pantai. Ada apa di sekitar pantai di situ? Ada laut yang luas. Di situ berpotensi kita untuk melakukan pekerjaan apa? Nelayan. Kalau misalkan kita berada di daerah pegunungan, misalkan, cocok kita menjadi nelayan? Kenapa tidak bisa? Nah, karena tidak ada laut. Misalkan kita ada di daerah gunung, baru kita buat perahu untuk nelayan, menangkap ikan. Tidak bisa kan? Karena ada di gunung. Beda dengan nelayan berada di wilayah pesisir pantai, bisa melakukan pekerjaan menangkap ikan yang profesinya disebut dengan nelayan. Apalagi? Petani garam. Iya, petani garam. Garam itu terbuat dari apa? Air laut yang di apa? Yang dari ikan menjadi butir-butir kristal menjadi garam. Jadi petani garam ini cocoknya berada di daerah kawasan apa? Pesisir pantai. Apakah membuat garam petani garam cocok untuk berada di daerah pegunungan atau di daratan? Atau di perkotaan? Tidak. Nanti garamnya sudah diproduksi, sudah dikemas, baru dibawa ke kota. Jadi untuk pembuatannya, petani garam itu berada di daerah pesisir pantai. Jadi mengerti tentang pekerjaan-pekerjaan atau pengaruh geografis yang berada di daerah pantai. Mengerti? Mengerti. Coba dari sebutkan kembali apa yang menjadi pengaruh letak geografis daerah pantai untuk masalah ekonomi. Apalagi yang pertama tadi? Petani apa? Apa? Nelayan. Sekarang suaranya apalagi? Apa? Angkat tangan. Hah? Apalagi ini juga? Petani garam. Apalagi?
laut. Kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia Memiliki banyak karena Indonesia memiliki banyak pulau. Karena banyaknya pulau, Indonesia diberi julukan negara maritim. maritim. Apa yang maksud dengan negara maritim? Negara yang memiliki apa? Negara yang memiliki lautan lebih banyak dibanding dengan apa? Daratan. Kalau kita lihat peta Indonesia, yang mana banyak? Lautnya atau daratannya? Laut itu warna apa? Biru. Sedangkan daratannya warna hijau, orange. Misalnya ada hutan situ warna hijau. Kebanyakan warna biru. Karena warna biru itu kebanyakan, berarti pure lautnya lebih banyak dibanding daratan. Perbandingannya 3 lautnya Indonesia, 1 daratannya. Itu perbandingannya 3:1. Jadi lautnya lebih banyak dibanding daratannya. Dan itu dapat berpotensi untuk dapat membuat pekerjaan baru, misalkan tadi yang sudah dipelajari seperti nelayan, apa lain-lain. Itu adalah semua pengaruh letak di Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah sekarang sudah mengerti apa itu negara maritim. Apa tadi negara maritim? Negara yang memiliki laut lebih banyak daripada daratan. Saya ulangi lagi, negara maritim adalah negara yang memiliki laut banyak Oke, yang kedua, coba perhatikan kondisi yang demikian ini ternyata mempunyai hubungan yang erat dengan aktivitas penduduknya. Penduduk Indonesia tersebar di berbagai daerah. Jadi di Indonesia itu orang tersebar-sebar dari penduduk karena mencari mata pencaharian. Misalkan ada orang dari daerah A pindah ke daerah B karena ingin mencari pekerjaan, dan itu dapat menjadi bercampur-campur antara etnis satu dengan etnis lain. Disitulah terjadi beberapa keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, inilah pengaruh geografis pada kegiatan ekonomi. Coba daerah pantai tadi ada nelayan. Yang kedua, ketiga, penangkapan ikan. Sama juga nelayan ini, bisa juga tambak ikan. Yang keempat, perdagangan. Balu-balu misalnya, kalau ada orang yang ingin membeli cemilan, membeli minuman, ada juga tersedia di daerah pesisir pantai. Jadi ada orang juga pengaruh geografisnya, misalnya pada kegiatan ekonomi. Inilah pada kegiatan ekonomi adalah orang membuka jasa atau penjualan barang. Kalau daerah pegunungan apa? Yang pertama, petani. Pernah lihat di bukit-bukit ada sawah? Pernah. Ada itu kayak sengkedan, misalnya kayak tangga turun, ada sawahnya toh. Nah, di situ juga bisa menjadi kegiatan ekonomi di daerah pegunungan. Yang kedua, apa ini? Sebagai objek wisata. Orang bepergian ke gunung, misalkan di sana misalkan pemerintah membuka pariwisata pada pegunungan ini misalnya, itu terjadi pada kegiatan ekonomi juga. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Coba buka bukunya pada halaman 3 itu pengaruh.
halaman 143, 145. Coba baca itu bagian bawah, pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Coba baca. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Iya, oke. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Tadi kita sudah belajar tentang kehidupan ekonomi tadi. Misalnya ada di sekitar pantai nelayan, apalagi petani garam, dan daerah pegunungan ada pertanian, ada perkebunan teh misalnya. Coba, apakah ada dampak positif dan negatifnya? Ada. Coba lihat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dan yang kedua, dalam kehidupan ekonomi masyarakatnya mengandalkan apa? Perikanan dan kelautan sebagai pendapatan masyarakat. Coba lihat dampak positif dan dampak negatif akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia. Coba baca. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Dan yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. kita tidak boleh begini, tidak mau belanja misalnya di daerah karena etnisnya lain, etnisnya berbeda. Kita tidak boleh begitu. Harus semua menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan. Tidak boleh misalkan warga lain karena kulitnya berbeda dengan kulit kita tidak mau diajak berteman, itu tidak boleh. Keragaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan lainnya tidak menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan. Yang tidak boleh kita membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi harus kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ini Pancasila di atas, ada nilai-nilainya, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, apa yang tergandung dalam nilai-nilai Pancasila. Misalnya ketuhanan berarti tentang agama. Kita tidak boleh melarang orang melakukan aktivitas agama, tidak boleh mengganggu orang beribadah. Itu semuanya contoh nilai-nilai perilaku pada nilai-nilai Pancasila. Coba dulu simak beberapa nilai-nilai Pancasila yang ada berikut. Apa saja nilai-nilai Pancasila itu? Apa saja yang ada di nilai Pancasila? Yang pertama, coba perhatikan. Ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa. Yang pertama adalah percaya dan takwa. Yang kedua, hormat menghormati. Yang ketiga, kebebasan
Dan yang kedua adalah bersikap adil. Bersikap adil. Jadi itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua termasuk butir-butir dalam Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di setiap sila dari Pancasila. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas semua yang sudah dipelajari tadi. Coba begini saja, kelompok menghitung 1, 2, 3. Coba menghitung 1, 2, 1, 3, 1. Berarti kelompok ini termasuk kelompok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa Putri masuk di sini karena sudah ada masuk di kelompok 2. Ini 3 orang kelompok 3. Sampai di sini dulu sudah dipahami atau ada ditanyakan tentang terkait pembelajaran kita tadi? Apakah mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekarang kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang kalian bersama dengan teman kelompoknya kelompok 1 silakan naik soal LKPD. Ini adalah LKPD tentang pembelajaran hari ini. Semuanya diisi ya. Baca petunjuknya, baca apa yang diminta soal, terus kemudian dikerjakan. Sini ada beberapa, ada identitas diri, nama, kelas, nomor absen, semua ditahu nomor absennya, dan kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini ya sudah mengerti toh? Yang kedua ada petunjuknya, baca petunjuknya. Mau di apa ini soalnya, kemudian dikerjakan. Ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya saja. Dan yang ketiga, oke. Sini membantu kelompok ya. Sini dia untuk kerjakan petunjuknya. Semuanya membaca, kemudian dilihat di LKPD apa yang diminta. Coba buka LKPD-nya, lembar tugasnya. Ini lembar tugas ini lembar tugas. Coba lihat lembar tugasnya yang Bapak tadi kasih. Yang itu ya. Cari di situ yang ada menulis ide pokok. Sudah lihat? Ini. Ya, semuanya sudah dapat menulis ide pokok? Sudah? Coba baca dulu satu orang setiap kelompok untuk membaca kejayaan Mahathir masa lalu pada halaman 148. Dengarkan teman yang lain. Lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar, perdagangan laut dan memungut
cukai atas penggunaan laut. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kokoh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Langsung tulis di sini di LKPD. Jangan lupa tulis nama nanti ya, nama dan nama kelompok dan keterangan identitas diri yang ada pada lembar LKPD. Ya. Yang nomor kelompok saja nanti kuliah dan nama-namanya. Nanti ditulis, kerjakan dulu. Nanti ditulis saja dari kelompoknya. Mengerti dari pertanyaan sekali kelompok? Coba kelompok 2 mencari dan fokus tahu. Coba lihat setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, ketiga. Ini contohnya. Paragraf 1, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Ini pokoknya. Langsung sini, tulis ini. Ya. Lembar yang lain. Kayak gini. Laporan sosial hormat dapat tinggal mencerminkan nilai Pancasila, misalnya gotong royong, kerja bakti depan rumah, termasuk juga nilai Pancasila. Ya, pasang lagi yang lain. Kelompok 3 sudah ada memasang foto. Ya, coba dulu naik kelompok 3 untuk membacakan poster clippingnya yang pertama. Naik dulu perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil pembuatan clipping yang ada di kelompok 3. Coba kelompok yang lain perhatikan. Petani garam di pesisir laut, perkebunan teh di pegunungan, kehidupan sosial, pedagang yang berjualan di pesisir pantai. Untuk kelompok 1 dulu nih. Kelompok 1 sini. Kelompok 2, kelompok 3. Coba perhatikan semua, perlihatkan semua karyanya tiap kelompok. Balik semua. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Inilah hasil karya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang akan diperlihatkan oleh teman-teman dulu. Ya, coba dari kelompok 1 perlihatkan apa-apa yang sudah dikerjakan tadi bersama teman kelompoknya. Yang pertama adalah aktivitas pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat, kelima, dan keenam adalah clippingnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dampak positif dan negatif. Ya, oke. Simpan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ini adalah kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1.
1, 2, 3. Jadi semuanya sudah terkumpul ya. Nah, semua sudah terkumpul dari pekerjaannya. Bapak akan periksa dulu satu-satu. Coba dulu apa-apa tadi yang dikerjakan. Ada clipping, apalagi pokok dan nilai-nilai Pancasila. Ada juga dampak negatif dan positif. Semuanya sudah mengerjakan. Dari kelompok 3, ini adalah contoh clipping yang kelompok 3 buat. Dan yang diberikan foto adalah tanaman apa? Perkebunan. Jadi di sini berkebun di dataran tinggi, beternak, petani garam, pesisir laut, perkebunan teh dan berarti di sini semuanya di pegunungan. Ada juga kehidupan sosial, ada yang berdagang, ada yang pindah penduduk. Begitu ya? Yang di sini adalah misalkan nelayan. Nelayan ini karena kondisi geografisnya berada di daerah mana? Di mana? Daerah pesisir pantai. Kalau perkebunan teh di mana? Dataran tinggi. Kalau penangkap ikan berada di wilayah mana? Pesisir pantai. Jadi kalau misalkan membuat clipping harus benar-benar sesuai dengan apa yang ada di keterangannya. Misalkan di pegunungan semua tulis tentang pegunungan. Kalau ada di pesisir pantai semua. Sesuai dengan Bapak yang periksa tadi, kelompok 3 adalah kelompok yang terlengkap yang mengerjakan LKPD. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Karena sudah mengerjakan semua apa yang diminta. Yang kelompok lain juga sudah mengerjakan, tapi meskipun ada yang sebagian belum sempat dikerjakan. Gitu ya, tepuk tangan sekali lagi dulu untuk kelompok 3. Oke. Apa yang kalian bisa pahami? Kalian mengerti dari pembelajaran hari ini? Tentang wilayah geografis dan apa? Pengaruh ekonomi sosial masyarakat. Dan kedua adalah mencari apa lagi? Mencari ide pokok. Dan yang ketiga tadi apa? Dampak positif dan negatif. Oke. Merinci kegiatan apa? Masyarakat yang ada di pesisir dan pegunungan. Gitu ya? Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Apa nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Gotong royong, bermusyawarah, itu semua termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana perasaan kalian sudah belajar hari ini? Atau ada hal-hal yang kurang dimengerti? Coba katakan, tanyakan apa-apa. Atau kalian sudah mengerti apa yang telah dipelajari hari ini? Sudah? Apa kalian sudah menyukai atau menarik pembelajaran hari ini? Suka atau tidak suka pembelajaran hari ini? Suka. Dan yang selanjutnya pembelajaran semuanya ada ide pokok, apalagi Nilai-nilai Pancasila, dampak positif, pengaruh geografis dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Jadi semuanya sudah dipahami secara baik dan benar. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Contohnya
ada yang pindah ke tempat lain, tidak boleh membedakan orang. Kita tidak boleh membedakan etnis, kebudayaan lain. Kita harus saling menjaga persatuan dan kerukunan sesama warga Indonesia. Semuanya sudah bersemangat belajar hari ini. Semuanya sudah memahami apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah tercapai. Tinggal kita bagaimana melihat situasi yang ada di luar, bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan semuanya sudah rajin sholat. Ya, ya. Nanti kalau di rumah semuanya beribadah yang baik dan benar, dan kalau berada di luar tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan selalu berada di luar lama-lama, tidak memakai masker misalnya berada di kerumunan. Harus memakai masker, tetap menjaga protokol kesehatan. Menutup pembelajaran, marilah kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila sekali lagi. Ya. Ya, coba ketua kelasnya dipimpin di depan untuk membaca doa. Coba di depan. Doa dimulai.